Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat hikmah, kita sampai ke hikmah yang ke-10. Al-Imam Al-Arif bin Athaillah Iskandari rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu mengatakan, al-a'mal suwarun qa'imah. Amalan itu mirip dengan patung, boneka, mirip dengan robot-robot. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Sedangkan spiritnya, rohnya adalah keberadaan ikhlas fiha, di dalamnya. Tubuh saya, tubuh kita semua, jika tidak ada rohnya, kita sebut mati dan perlu dikubur. Maka amal-amal yang tidak punya keikhlasan itu akan dikubur oleh Allah Ta'ala, akan dibuang lagi kepada kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa itu ikhlas? Ikhlas sederhana dalam artian ikhlas melepaskan semua selain Allah dari kalbu. Maka ikhlas dapat dibagi dua. Pertama, ikhlas orang-orang awam, mirip dengan ikhlas para pekerja karyawan. Ikhlasnya jika gajinya bertambah, ikhlasnya ketika iming-imingan itu muncul. Kamu kalau bekerja dari jam sekian ke sekian, maka kamu akan dapat gaji sekian. Maka Nabi melatih para sahabat dari tahapan ini. Nabi ketika para sahabat sibuk memenuhi bagian kanan, saf, maka beliau mengatakan, siapa yang memenuhi bagian kiri, maka dia dapat rahasia ini dan rahasia itu. Ketika para sahabat malas berzikir, para sahabat mengatakan kalimat subhanallah itu ringan, tapi kenapa mereka malas beramal? Maka Nabi mengatakan, innallaha astafa li malaikatihi subhanallah bihamdi. Allah memilihkan bagi para malaikatnya satu kalimat, yaitu subhanallah wa bihamdi. Akhirnya para sahabat suka dan gemar beramal ini, dan para ulama sahabat berzikir di atas angka 10.000 setiap hari, hanya baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Mereka lah manusia, tapi berjiwa malaikat, beramal seperti malaikat. Sahabat yang dimuliakan Allah, wajar jika mereka dikatakan radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Tapi dengan begitu rohani mereka meningkat, naik. Rohani mereka menjadi naik. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Itulah mereka merasa amalnya itu hanya karena Allah yang izinkan. Maka dalam perang Khandaq, para sahabat ketika membangun parit, mereka sambari bernasyid. Hadis Sahih Bukhari. Laulaka ya Allah, kalau bukan karena engkau, ma shallaina, kami tidak akan sanggup salat. Wa ma tadaina, kami tidak akan dapat hidayah. Jadi para sahabat pun melihat kemudian, jadi cukup dengan hitungan 4 atau 5 tahun, sahabat-sahabat Nabi yang tadinya beramal dengan iming-imingan, sekarang beramal justru ingin bertemu dengan yang maha mengiming-iminginya, yaitu Allah Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, ikhlas level pertama itu mirip dengan ikhlas anak kecil. Anak kecil kita katakan, kamu kalau puasa 30 hari nanti dikasih hadiah motor atau hadiah mobil-mobilan. Maka dia rajin berpuasa, dia rajin baca Quran, sehingga dia mendapatkan pahala itu, mendapatkan hadiah itu. Maka orang-orang yang suka gemar beramal karena mencari pahala, dia ikhlasnya polos seperti anak kecil. Apakah itu boleh? Itu boleh. Namun itu ikhlas level awam. Ikhlas tapi awam. Para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah, mereka beribadah bukan karena berharap mendapatkan sesuatu dari Allah, tapi mereka ibadah karena Allah berhak diibadahi, Allah berhak disembah. Misalnya seperti ini, seorang bos, dia dipuji oleh anak buahnya supaya anak buahnya itu dipromosikan atau dapat tunjangan lebih atau dihargai. Atau ada seorang karyawan, dia memuji bosnya karena bosnya pantas dipuji. Bosnya memang pintar dan layak dipuji.
tentu si bos ini akan senang dengan yang kedua, yang memuji karena dia pantas dipuji, bukan karena orang itu membutuhkan sesuatu. Kita sebut pemuji yang pertama penjilat, pemuji yang kedua orang yang tulus. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka dalam keikhlasan pun ada ikhlas. Ikhlas level anak-anak, ada ikhlas level orang-orang yang sudah dewasa. Mari ikhlas kita level ulama-ulama sahabat, beramal bukan lagi karena berharap sesuatu dari Allah, tapi karena Allah berhak disembah, Allah berhak diibadahi. Oleh karena itu sahabat maka Allah, jangan salah memahami perkataan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah mengatakan, aku menyembahmu ya Allah bukan karena harap kepada surgamu atau takut nerakamu. Bukan berarti Rabi'ah al-Adawiyah tidak harap surga dan takut dengan neraka, bukan. Tapi Rabi'ah tidak ingin seperti orang awam lebih harap surganya daripada yang punya surga. Bukankah surga tertinggi itu bertemu Allah? Ini yang dimau oleh Rabi'atul Adawiyah. Maka surga yang dimau oleh Rabi'atul Adawiyah adalah surga bertemu Allah, ridha Allah. Jadi sahabat dimakan Allah, kita tetap harap surga karena Allah menyuruh kita harap surga. Karena di surgalah kita mampu dan bisa bertemu Allah. Kalau di neraka kita tidak bisa bertemu Allah, maka kita mengharapkan surga karena di surgalah kita mampu dan bisa ketemu yang punya surga. Mari tingkatkan ikhlas dari harap kepada sesuatu dari Allah, tapi kemudian naik kepada, ya Rabb, aku sembah Engkau karena Engkau berhak disembah. Aku sujud karena Engkau berhak jadikan tempat bersujud. Mari kita tingkatkan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.